Tes, tes, tes. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini aku bakal ngebahas PR rekayasa thermal untuk bagian yang mekanika fluida. Oke. Jadi untuk soal ini nomor satu ya. Jadi sebuah dinding penahan beton setinggi 1,3 meter dan lebar 20 cm dengan massa jenis 12400 dibangun seperti ditunjukkan pada gambar. Pada saat hujan lebat, air mengisi ruang antara dinding dan tanah yang ada di belakangnya sampai kedalaman H. Tentukan kedalaman air maksimum yang mungkin agar dinding tetap tidak rubuh. Dinding hanya bersandar di tanah tanpa tanpa tertancap dengan kuat. Oke, gitu. Jadi karena dibilang di soal dia tidak tertancap dengan kuat ya. Jadi gaya penahan antar beton dan tanah itu nggak ada. Jadi kasus kita tuh memang full hanya sebuah beton yang di sampingnya itu ada air. Nah, air tersebut yang menekan si beton gitu, oke. Nah, karena di sini dikasih tahu ya kalau beton itu punya massa jenis, jadi di sini bakal ada massa dari si betonnya. Nah, langkah kita dalam pengerjaan soal untuk soal mekanika fluida, alangkah baiknya kita menggambarkan terlebih dahulu diagram gayanya. Jadi sebenarnya apa saja sih yang terjadi dari beton ini, gaya apa saja yang terjadi gitu. Nah, mari kita coba ya. Aku akan tunjukin diagram gaya. Jadi diagram gayanya mungkin aku langsung pakai gambar yang udah aku buat. Sebentar, ini dia. Nah, kalau lebih ini untuk diagram gayanya. Oh, sorry, bentar. Ini naikkan ke atas. Ini kebesaran. Nah, kurang lebih diagram gayanya itu bakal gini. Oke, diagram gaya beton. Nah, pada beton tersebut dia ada massa, kan? Pasti ada gaya berat dong. Dan kita bisa anggap kalau seluruh beton ini terdistribusi sempurna. Jadi karena terdistribusi sempurna, semua massa jenisnya itu bakal sama di setiap titik. Yang menyebabkan pusat massa dari si beton itu bakal berada di tengah. Jadi di B/2 dari sini. Nah, oke. Lalu ada gaya berat nih. Nah, lalu ada gaya F. Gaya dari si hidrostatiknya. Atau dari si air. Nah, dari si air itu ada gaya F. Kita misalin. Nah, F itu adalah gaya total dari air ini gitu. Dia bakal menekan si beton. Nah, dibilang di sini, kalau dia tuh air mengisi ruang antar dinding. Oke, tentukan kedalaman air maksimum yang mungkin agar dinding tidak rubuh. Oke, rubuh berarti kan nandain kalau si beton bakal gerak ke sini kan, rubuh. Jadi dia kayak mereng gitu, jatuh gitu. Nah, karena dia jatuh gitu, maka dia berporos pada titik terbawah di sini. Oke, dia bakal berporos. Jadi A itu sebagai poros. Jadi poros berputarnya. Karena ya bayangin aja sebuah beton yang hampir jatuh gitu. Dia kan bakal jatuh ya kayak gini kan, jatuh sampai tanah, tuh kayak gini. Nah, makanya dia kan bakal berputar di sini. Nah, itu makanya. Nah, jadi kita akan jadikan titik A ini sebagai poros. Nah, jadi kan ada dua gaya nih. Oke. Dua gaya ini akan nyebabin kesetimbangan gitu. Nah, itu makanya kita tuh perlu mencari berapa ketinggian H ini yang paling besar dan ketika H ini paling gede, si beton ini jatuh. Gitu. Nah, sepertinya. Nah, F ini sebagai totalnya ya gaya total hidrostatik yang berpusat di satu titik gitu. Nah, misalnya di sini tingginya YP dari permukaan tapi Y aksen P dari tanah. Nah, apa kita perlu yaitu karena kita udah mendefinisikan apa saja gaya yang terjadi pada beton, kita buat hukum Newton rotasinya. Hukum Newton rotasi. Tapi karena kasusnya setimbang ya, jadi kita pakai yang rumus ini bahwa total torsi di titik A terhadap titik A itu harus nol. Jadi tidak ada torsi terhadap titik A. Nah, lalu kita perhatikan dari ini kita punya gaya apa saja? Ada F sama W. Nah, kita nggak tahu nih arah dari torsi ini bakal gimana. Nah, ini kan A di sini ya, di titik A. Nah, ini tuh di aksen T-nya. Oke. Terus ada F nih ke sini. Nah, F. Oke. Nah, dia bakal mutar ke sini. Kita bisa anggap putaran torsinya bakal gini. Oke. Nah, terus kita tinggal W. Kalau kita lihat W, ya, W itu ke sini kan. Dia di sini misalkan di mana? Di sini deh. Sini W dan jarak ini ke sini tuh ada jarak. Ini ke sini.
Nah, dia tuh bakal muter gini. Jadi dia tuh akan muter tegak lurus dengan ini. Nah, perhatikan di sini putaran dari si W yang disebabin oleh gaya berat dan gaya F ini berlawanan yang nyebabin dia bakal saling mengurangi. Nah, acuan positif negatif itu terserah kalian. Apakah mau searah F yang positif atau searah W yang positif. Jadi, misalnya aku jadikan yang searah F ini yang positif, berarti F dikalikan Y aksen P, ya aku misalnya Y aksen P ya, di niku. Terus dikurangi dengan W kali B per 2 sama dengan nol. Nah, di sini aku punya apa? Kalau F itu Y aksen P itu sama dengan W kali B dibagi 2. Ini persamaan satu. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan, kita harus nyari F, kita harus nyari YP aksen, dan nyari W. Karena kan B udah tahu ya dari soal, yaitu lebar dari si beton. Nah, kita perlu cari W. W yaitu gaya berat. Kita cari dulu gaya berat. Gaya berat atau W. Nah, jadi W itu rumusnya apa? Masa dikalikan gravitasi kan. Nah, gravitasi M-nya itu adalah massa jenis dari beton dikalikan dengan volume dari si beton, ya kan? Terus dikalikan dengan gravitasinya. Ya udah, dengan ini kita bisa tahu dan kita tahu ya kalau misalnya volume dari si beton itu adalah lebarnya dikali dengan panjangnya kan? Lebarnya dikali panjangnya dikali tingginya. Lebarnya itu misalin apalah, ini B. Terus langsung aja deh ya. Daripada apa? Langsung aja nilainya. Jadi karena ini beton berarti 1,3 atau 20 cm. Oke. Ini, nah ini berarti misalin B itu adalah lebarnya beton, terus tinggi dinding itu adalah 1,3 yaitu H, ya, dikalikan dengan panjang ke sampingnya, kan dia ke sampingnya gini. Gitu. Nah, itu adalah W. Sama. Ya, W. Nah, kan W kali kita tahu ya di soal. Jadi kita yang kita bisa cari itu cuman B kali H-nya doang. B-nya itu 20 cm berarti 0,2 dikalikan dengan 1,3 yaitu 0,26 W. Nah, gitu. Oke, kita dapat volume betonnya segini. Jadi kita bisa dapat bahwa W-nya adalah Mas jenisnya itu adalah 2400. Ya. Nah, di sini aku pakai 9,81 ya standarnya. Terus dikalikan dengan 0,26 W. Di sini aku dapat adalah aku mau cek dulu. Betul. Gak ada batasan aturan itu sumpah. Kali 0,26. Oh ya pas. Benar jawab. Ini adalah 6121 ah 44 Newton. Oke. Kita udah dapat nih gaya beratnya gimana. Sekarang kita mencari gaya F-nya. Gaya hidrostatiknya. Gaya hidrostatik. Nah, untuk gaya hidrostatik, yaitu F-nya, kita mencari dua hal. Pertama gayanya dan posisi dari si gaya tersebut. Berpusat di mana. Nah, perlu kalian ketahui, ya, kalau misalnya kalian punya suatu, ini kan betonnya datar ya. Kalau misalnya kalian punya suatu benda yang datar, ya, terus ini berada di atas air, nah, dia itu bakal berpusat, kan ada gaya hidrostatik yang berpusat di suatu titik. Misalnya di sini. Ini aku sebut sebagai YP. Oke. Nah, untuk F ini kalian bisa langsung pakai rumus ini. Untuk permukaan datar, dia bakal punya persamaan bahwa gayanya itu yaitu tekanan senternya atau tekanan pusatnya dikalikan dengan luasannya. Nah, F-nya itu tekanan senternya itu bakal punya rumus itu sama dengan massa jenisnya benda, massa jenis dari si fluida dikalikan gravitasinya, terus dikalikan lebar dari ininya, luasannya, terus dikalikan dengan kedalaman dari si air, misalkan ini adalah H ya. Di soal bilang H ya. Ya, H. A kuadrat kuadrat dibagi dengan 2. Gitu.
Nah, kalian tinggal pakai rumus ini semua. Dan harusnya udah bisa selesai. Gitu. Nah, terus dari sini rho GW H kuadrat per sip. Nah, maka dari sini kita bisa dapat bahwa F-nya itu adalah ya tinggal kali aja karena luasannya itu adalah luasan sebuah persegi panjang ya intinya. Jadi itu adalah H dikalikan W, ya kan? H dikalikan W. Oh, sorry. Ini tuh bukan. Ini tuh harusnya cuman nah ini harusnya tuh cuman itu. Rho GH doang. Sorry. Nah, rho GH per 2. Nah, itu dia. Nah, dari sini kita baru dapat bahwa ini jadi rho kali G kali W kali H kuadrat per 2. Nah, di sini misalkan angkanya, kalian bisa dapat angkanya yaitu di 4965. 05 kali W kali H kuadrat gitu. Ya, karena kalian udah dapat F-nya, nah kita sekarang cari posisi dari F. Nah, dari posisi dari F, untuk yang kasus, ini cuma untuk kasus permukaan datar ya. Untuk permukaan datar, per, ini, permukaan datar, itu bakal punya posisi Y sama YP, itu sama dengan 2/3 dari ketinggian air. YP itu ditinjau dari mana? Dari permukaan. Ini ditinjau dari permukaan. Oke. Nah, nah tapi karena yang kita cari adalah Y aksen P dan Y aksen P itu adalah dari gaya ke tanah. Nah, jadinya kalian perlu cari. Kita tahu ya, dari gambar kita bisa simpulkan bahwa bahwa H itu adalah YP ditambah dengan Y aksen P. H-nya ya YP-nya itu adalah H 2/3 dikalikan H ditambah dengan Y aksen P. Di sini aku dapat Y aksen P-nya adalah 1/3 dikalikan H. Ya, selesai. Y aksen P kita dapat F-nya, kita bisa dapat ke persamaan satu. Maka persamaan satu menjadi apa? Jadi seperti berikut. F-nya tinggal masukin nilainya, yaitu 4.900 4.905 905 W kali H kuadrat. Ya, itu sama dengan, oh sorry, lupa aku kalikan ini kali W kali H kuadrat, terus dikalikan dengan Y aksen P-nya, yaitu H/3, ya, itu sama dengan WB-nya itu 6.121. 6.121,44 ya. Terus dikalikan dengan B-nya. B-nya itu adalah 20 cm. 20 cm dibagi 2. Berarti 0, atau 0,2 bagi 2. Nah, gitu. Setelah itu, apa yang kita lakuin? Kita bisa ngilangin W-nya dan ngumpulin si H-nya aja. Ini harusnya ada W. Ya, ini harusnya ada W ya, guys. Aku ketinggalan buat nambahin W-nya. Ini harusnya 600. Nah, nih. W. Nah, gitu. Jadi belum Newton ya. Oke, ini harus ada W. 6.121,44 dikalikan W. Nah, ini aja dah. Yap, W-nya bisa hilang di sini. Ya, kita dapat bahwa H pangkat 3 yaitu adalah tinggal kalikan aja. Berarti 3 dikalikan 6.121,444 dikalikan dengan 0,2 dibagi dengan 2 dikali dengan 4.965. Ya, dari sini kita bisa dapat. Ya, silakan cari sendiri bawahannya adalah 0,7. 0,7207 meter. Sip. Dibagi itu, guys. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan soal kali ini. Sekian, terima kasih.